Jadi di mana tio singgah sana jo awak aduh. Singgah sananya, Cik. Masuk ke dalam itu. Masuk ke dalam itu. Namanya Istana Darul Rahmat. Kerajaan Melayu Ayuti. Tapi siapa dulu di sana di rumah, Cik? Oh iya, ada kamera Maya Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk rencana kami di rumahnya saudara Cik ya. Iya. Itu ada siapa ya, Cik? Acio, apa-apa, ninyo, abang-abang awak yang di rumah kasodonyo, yang kocok indak disobikkan namonyo dan yang godam. Indak kita imbokan iya. Sama pada ai biasa ya, Cik. Iya. Tapi ai ko ojo abi teh bajojang lah. Bajojang jo tahu. Diundang dek paduka rajo, Cik. Heeh. Ka mana? Rajo Ayuti. Iya. Rajo Ayuti kita ko, Cik. Memang kecil uang, tapi bukan kecil uang aja kalau acu bosok-bosok jauh lainnya. Memang paling ganteng uang, Cik. Paling ganteng ya. Paling elok hatinya. Putih lonya dulu jembros yo. Tadi awak rencananya si Cik ya pagi, tapi siang batembak makan siang. Nah, iya. Pas bono lucu, awak tengah litak-litak ke konai bayu kali makan di situ. Tentunya Cik, acu arbi channel nak tonton seketik Cik tentang kerajaan Ayuti deh, Cik. Ajak Rikan ya tahu cucu. Iya. Nah, bakanya acu arbi kau nak wawancara seketik sama paduka raja Cik. Iya. Dan Cik ada je tamu ke bekau situ, Cik. Ada juga dari Jawa Timur Tengah dari Jawa ya. Iya. Kasih konyo tu. Iya, masuk situ bekau, Cik. Iya. Tonton di sana di rumah penasaran tiba, Cik. Apa keseruan acu arbi sama Cik Rika Aiko di singgah sana kerajaan Ayuti. Mau ikutin kami, mau, Cik? Mau, Cik. Tentunya di sana di rumah penasaran ibunya tentang raja paduka raja waktu kampungnya di mana, di desa mana tibonya lahirnya tibonya. Ya tibonya Ocu Harbi. Aku nama ambo Ocu Harbi go paduka raja. Ocu Harbi dari dendang Ocu Kampar. Dan tentunya ada pertanyaan di mana lahirnya. Jadi paduka izin ambo assalamualaikum paduka. Di mana kelahiran tibonya paduka raja? Di desa mana? Apakah di situ ada istananya? Yang kalau di kami timbulnya pun aja mendengar di situ ada istana raja selain Soji Jami yang sejarah yang dari Kamparnya kan. Tolong dijelaskan seketik Bujita. Yang pertama paduka ini lahir di Tanjung Boli, Kampung Ketek Sumonca, tanggal 20 Agustus tahun 1958. Paduka itu sebenarnya tidak pernah bermimpinya diajak ke raja. Tidak pernah bermimpi kira. Cuma ada orang minta. Uang meminta. Nang katanya zuriatnya cocok jadi aja. Yang kedua, paduka tolak. Kenapa? Paduka tidak pernah mengkaji zuriat itu apa, tidak tahu itu paduka. Tapi setelah dijolekan enya, mau pakai uang nang mangke mangke untuk zuriat itu, paduka tidaklah tinggal diam lah. Tinggal diam, kenal salah satu datuk Maharaja, datuk paduka dan datuk Ajo Melano. Diskusi kata datuk Melano asal jen waang minta ajo dan berhak melanti ajo ke melanti ajo seorang dan datuk sebagai datuk Melano aja berhak dia melanti angnya menobatkan kan ya. Kenapa
Karena di kampung awak ko ada soko, pusoko dan lembaga. Kalau waang minta ajo, itu contoh pengalaman awak, abang awak dan sanak awak. Nya ndak topek zurian, ndak topek pembotuang dah. Kalau tahu ndak topek pembotuang, ndak bapucuk kate, ndak bawa ke bawah. Itu yang. Jadi berlubang tonga. Dek lah dapet mau poke iko yang paduka meminta lah undang lah salah satu sultan yang diakui oleh Nusantara adalah Sultan Aceh. Karena sebelum datang Sultan Aceh ke, yang pertama paduka undang adalah Raja Muda Singapura. Karena katanya Diam Zuriat ada kaitannya Raja Artiris itu dengan Singapura, dengan Johor, dengan Malaka. Kemudian kedua paduka undang Sultan Bintan. Dia datang dan membuat dukungan sudah di atas materai. Kalau dukungan dari tokoh masyarakat banyak yang, apalagi LSM itu laskar-laskar tuh lo diri juga ada 7 boleh yang ya, tobal yang deh merinding yang. Ya awaknya sendiri tak salah mau tanya paduka je tak tentu ajur. Kini jadi ajo. Jadi akhirnya datanglah Sultan Aceh ke siko. Iko lah Tok Melano yang betul-betul bisa jadi ajo. Karena mau tengok dua aiga inyuk dan tes dan uji berpakaian kuning segala macam, nampaknya lulus Tok Melano. Maka dan siap mau nobatkan di Aceh. Akhirnya singkat cerita dek don sanak paduka jenderal minta pendapat lah ke paduka, ambo bola Perdana Menteri, ambo pangeran agung ka sanak ambo yang jenderal ka dinda jenderal abang da jenderal ambo akan dilantiknya di Ajo ke di Aceh. Lebih bisa ditolong dibantu, apa bisa ditolong, pinjam motor. Nah, nyara. Di telepon suanto dapat keputusan itu juga. Bila bangke, bapu uang sodo. Bangke lah. Batu dibela diizin nyata tuli di dinding motor tu TNI AU Riau. Bangke lah kamu sama-sama. Dinobatkan lah pengakuan penobat itu adalah pengakuan bahwa artis itu punya ajo. Itu yang. Akhirnya singkat cerita pulang dari situ baru dinobat Datuk Melano yang suku Domo, suku Petopang, suku Bendang, dan Datuk boleh negoi. Datuk boleh negoi itu menobatkan paduka. Kemudian yang kadang-kadang yang di Aceh itu yang ya melakukan penobatan itu menangi yang sama Sultan Sultan Sulawesi. Lupa Datuk nama sultannya, tapi wajahnya dokek Datuk. Nyo artis lainnya, bintang-bintang film lainnya nyo raja. Rudi Wahab. Rudi Wahab. Jadi yang ikolah ajuan sebononya ni. Kalau kami di mana-mana dogoi, keluarga menobatkan kami. Iko ni mama, iko yang betul-betul yang berdaulat tu raja yang berdaulat ajo itu walanya. Jadi satu sisi paduka atas nama kerajaan itu tentu terima kasih ke masyarakat khusus itu. Pada umumnya mungkin Kampar karena lah terbentuklah kerajaan dan selama kota Bonam kini membagi batang tondam. Tentu banyak leyong kalau mati tonton nang perjuangan awak lah. Nang di situ ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang tak suka, ada yang pro kontra. Itu biasa-biasa aja nyayong. Nyawaknya aja ko yang kata wali kerajaan mana sehat aja ko ya paduka katanya. Ndak bisa membuat-buat lain. Sudah kehendak Allah Taala. Raja dan sultan itu boleh ditengok di Surah Al-Kahfi. Jadi satu sisi memang boleh yang amanah yang diberi Tuhan yang diberikan Allah. Tapi lain bahasa sama duka jo waang jo cucu jo masyarakat. So ingan ko jo tu nyayong.
kan di IT ko ambo mendongo tapi belum pernah sampai di situ lah. Tadi awak salah tentu jalan untuk apa kan padahal awak orang kampar asli lah. Belum pernah kekirle ada istana kerajaan bagi situ. Nah, apakah itu tuh ada pulgar apa pemugaran atau bagaimana kayaknya itu? Itu yang kedua, apa saja yang ala dilakukan kerajaan IT yang ambo dongong ala 2 tahun ya Paduka ya, ala 2 tahun bukan berdiri tapi berdiri lama, ala 2 tahun diapakan balik pokoknya kan, dibangkitkan balik. Nah, bagaimana respon masyarakat bagai Paduka? Kalau tentang istana, Yong, sebenarnya di zuriat tadi atau historisnya dari kajian-kajian ya yang sudah dapat Rajo itu uangnya gagah dan uangnya kayu dan uangnya ulama dulu zaman dulu. Itu pembuktian sudah ada sodoyo. Cuma ke kampung alun tun penelitian itu mengko datang kawan Paduka, sanak Paduka cara nasional dan internasional. Paya itu kan sabit tadi Profesor Joajir datang ke siko. Itu inyo membuktikan kawan awak itu, kawan kampar ke bahwa itu ada ajo. Itu yang. Jadi ajo istana itu yang bukan Saji Jami aja, Saji Jami Datuk Ambo mbak yang. Datuk 24, Datuk Ompek, Datuk Nogoiti mbak itu yang. Datuk awak mbero. Jadi itu dang tontu ruang. Nang istana itu pondasi ada leyong. Terus istana nombor abad tu pondasi ada leyong. Dan tondo buktinya pada pondasi itu ada makam Datuk Panglima Hatip. Datuk Panglima Hatip, Datuk awak tu Datuk Engkayo tu yong, bagak. Bagak dulu bepong ni sini Johor tu dah luar biasa yong. Bayang yong tu. Jadi alhamdulillah Paduka lah buat istana enggak di Naumbai. Kalau orang nanti nak bojo kawan, ya nak bini waang, jo sanak sodo, singgah je situ. Nya milik Paduka, milik awak bersama, milik masyarakat namanya. Kau nak ngopi situ, sate pun ada sate ocu situ. Di Naumbai. Ni Naumbai ada sate ocu punya sawan, ada je tolu situ yang. Lama. Jadi orang bisa ada balai-balai, ada sampai kalau awak ada acara-acara, alhamdulillah yang lah dipakai oleh bupati guys, lah pakai, lah diresmikan potang, datang juga banyak datang yung, dah lo nyangku datang undangan 1 dah datang 5 yung, orang kampung entar madu datang ni, dah apa dikotong le yung, dek doa mungkin masyarakat yung. Itu yang pertanyaan pertama. Kedua, alhamdulillah kerjaan etika lah banyak pengakuan yang pengakuan pertama itu ada yang lah diakui oleh Nusantara, oleh luar negeri seperti tadi Malaysia pada umumnya. Ini ke contoh, ya kan? Ke contoh yang pengakuan itu, dan juga lah diakui oleh Nusantara. Nusantara bukan dari Kapasi aja, ada namanya apa nih ada belakang daerah raja-raja yang susunan dan kemudian kesultanan di raja-raja yang ada di Indonesia aja ada pengakuan dan lah membuat watika tentunya penghargaan. Ini kedatuannya contoh kan Jayakarta. Ini contoh yang ni Profesor Apollo nomor yung dapat ko awak nak tontu ko Profesor Doktor Asdar SEMN panjang yung panjang nomor. Itulah jadi Aiko Paduka sangat senang bono awak berdiskusi dan juga apa bahagia yung jen awak berdua karena Aiko tontu dang ulang tahun dia TV. Apa nak gembira awak kan? Riau TV tu siapa punya? Awak Riau. Kalau dipersempit yung Panam tu kampar tu yung. Hanya togak di kampar tu Riau TV tu. Dan juga apa kita bahagia yung. Ndak awak nang hadir Riau TV ko yung di ruangan ko. Ada tokoh masyarakat siap hadir. Bayang dia yung. Nang sampiang awak ko yung baju putih ko tokoh masyarakat siap ke yung. Kalau ceto-ceto tokoh masyarakat ndak kenal dia yung. Inyo perjuangan sangat besar ke yang karya yang.
blok rokan dulu nyom perjuang dulu yang tahu Paduka tahun sodoyong awang lah. Jadi suanang bono hati Paduka waang batanyo ke Paduka. Jadi ikut tibonyo rencana Juma Bapak Sugiman yang dari tokoh masyarakat dari Siak yang hadir juga Aiko di istana Paduka gitu. Sapu dulu pemirsa kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan pertanyaannya yang Paduka. Ocu Arbi pun kalau mengenai kerajaan Aitiko, ndak asyong ditelingo Ocu Arbi le. Yo kalau kegiatannya adalah seketek Ocu Arbi menengok ada halal bihalal bagai kota. Memang banyak juga masyarakat yang hadir di situ kan di Masoji Raya Potan bagai yang Ocu tengok kan. Ocu yang edit Potan. Oh, masyaallah. Iya, yang kedua tentu selain itu Ocu pengen nak tonton tibonya sinana tonton apa aja program daripada kerajaan Aitiko selama 2 tahun kok, baik itu antusias dengan masyarakat atau dengan yang lain-lainnya tibonya Paduka. Yang Datuk lah lakukan selama menjadi Joko, yang pertama secara sosialnya setiap bulan menyantu anak yatim, makan basamo, baik dengan tokoh masyarakat, baik masyarakat di sekitar istana, baik pada umumnya datang. Kadang-kadang yongnya berini yo palo uang-uangnya nyambi mak datang tokoh-tokoh nasional ya nya, tokoh-tokoh daerah Riau nya. Kadang datang dari nasional ke acara itu. Kemudian alhamdulillah yong sangat dihargai dan dihormati oleh kawan-kawan se-Nusantara kerajaan Aitiko. Tiap tahun, ya boleh ketong tiap tahun lembaga-lembaga terhormat kok mengundang Padukonya. Undang Paduko Paduko mana nak pernah jadi aja. Tapi karena kawan-kawan tu berharap datang, kadang bawa pengawal, bawa Perdana Menteri, bawa pangeran, kadang dikawal oleh Yang Mulia Mas Raden Bang Japra, panggil Bang Japra kan, yang punya kota Jayakarta. Tadi dia sampaikan dia adalah LKPASI DKI Jakarta. Jadi program-program selama 2 tahun kok alhamdulillah yang contoh Menteri Luar Negeri Malaysia datang, tu Paduka yang menyambut, Paduka yang bawa kapal sausang ke Masoji awak jami makan basamo, baik di Masoji makan basamo, baik di istana, baik di bandara makan basamo jadinya. Dan itu adalah termasuk kenegaraan. Apa kenegaraan? Karena makan bersama itu ada konsulat Malaysia, ada Kapolda, ada Korem, ada gubernur, ada jaksa. Jadi alhamdulillah betul-betul selama 2 tahun sangat mulia kerajaan Aitiris itu. Artinya mulia kerajaan Aitiris siapa? Masyarakat awak Kampar tu serta terpandang dan dihargai. Apalagi PJ Potang kita undang makan bersama, inyo sangat menyambut dengan kerabat. Bahkan inyo akan berjanji kalau dan masih panjang perjalanan, kalau sudah nanti penelitian dah selesai, sudah diakui akademik, saya akan antar perdanya sampai ke provinsi katanya. Jadi kan dibuat perda bahwa kerajaan Aitiris itu betul-betul punya perda. Itu jangka pendek yang sudah kita lakukan. Jangka panjang, alhamdulillah yang Paduka juga ndak juga habis pikir yang Inggris mengundang gini. Kerajaan Inggris. Kerajaan Jerman mengundang yang. Bawalah oleh-oleh ke Siko, nanti kerajaan Aitiris itu mungkin pintu masuknya untuk contoh di Nusantara katanya. Kenapa ndak Sumatera Barat? Kenapa ndak kerajaan Siak? Kenapa ndak kerajaan Majapahit di Jawa? Hei, yang mulia jangan bicara itu. Kami sudah tahu kerajaan Aitiris. Coba yang gua. Itu untuk jangka ke depan ya. Kemudian insya Allah Paduka diundang esok tanggal 18 Leyong di Melaka. Jadi ada pertemuan seluruh saudagar dan pengusaha di Melaka tu. Paduka masuklah nama di situ. Datang besok. Dan juga
di situ berentetan selama seminggu mungkin ada esok tu baik Seremban undang ya, Kelantan, Perak itu mengundang yang Cik Lele Paduka dan namanya kami yang muda-muda ko Cinan Pulau dan termasuk masyarakat di rumah, pemirsa di rumah Cinan lo Pulau untuk kami ko diberikan nasihat jo harapannya untuk generasi kami ko yo yang namanya kami ko kan banyak yang tidak tentu dibunya kan, apalagi masalah adat budaya, apalagi ke kerajaan dibunya kan. Kami minta nasihat dari Paduka Raja. Kalau nasihat, kenapa Raja Airtirus dinobatkan Ya. oleh Datuk? Ya, karena Raja Airtirus punya adab, adat dan akhlak. Aku itu nak awak bangkit ke Yong. Kini di kampung awak tu Yong ya. Kalau Datuk Paduka PK kampung, tengok ko nongol jo narkoba. Iya. Nengok sabu-sabu. Hah? Main game, Iya. video game. Macam-macam Yong. Macam-macam. Aduh, ibu hati awak Yong. Jadi harapan Paduka hendaknya generasi ke depan itu dan sobat tadi adab, adat dan akhlak. Itu kewajiban dan tanggung jawab kerajaan. Iya. Dan harapan Paduka, harapan Paduka tidak terlepas yang bersama-sama kita, baik anak cucu, baik nenek mama, baik datuk, baik tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, baik bupati, pemerintah, sama apa namanya, sinergi apa namanya, sinergi dong, sesama sinergi awak yung, biar kokoh. Jadi kalau lah kokoh kerajaan tis ke yung, payah muntung yung. Jadi itulah harapan Paduka, mailah bersama-sama awak memaki batang tondam ko. Jangan dojo yang di kampung awak kayong 9 yung. Iya, iya. Cik nang elok nya. Nang 9 kau terkubur, jadinya di nang 9 ka. Itu yang. Jadi sana selain awak bersama Paduka Raja beserta pengawal-pengawalnya Perdana Menterinya, ada juga tamu kita yang jauh-jauh datang dari Singosari Jawa Timur. Tentu kalau bertanya sama beliau ke bahasa Indonesia, awak leka kalau bahasa Cina, rotinya kok gonggong enak roti dah kan. Sedikit pertanyaan dari Ocu Hardi. Ocu tu panggilan, Ocu tu abang. Jadi sedikit pertanyaan Ocu mengenai kerajaan Airtirus ini, bagaimana pandangan dari Bapak Profesor ke sana, Bapak Profesor, baik dari ilmunya, penelitiannya tentang kerajaan, teknisnya, tentang kerajaan IUT tadi tuh, Airtirus tadi tuh. Itu yang kedua, dari mana sampai tahu atau sampai ke sini kok bisa tahu kerajaan Airtirus nih? Padahal kan jauh nih dari Jawa Timur. Bagaimana? Dan kenalkan juga dirinya, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-22 Rio TV. Semoga Rio TV tetap berjaya dan menjadi mitra bagi seluruh masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Riau. Saya ingin memperkenalkan, nama saya Profesor Dr. Juwajir S. Kertanegara, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya berasal dari Trah, Kerajaan Singosari yang ada di Malang, satu kerajaan yang mencikal bakali Majapahit. Kehadiran saya kemari itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pendiri Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Kebetulan Paduka Yang Mulia Raja Airtirus mengundang saya ya untuk hadir di tempat ini, sekaligus ini bahagian dari program LKPASI, di mana LKPASI ini adalah lembaga yang ingin merevitalisasi dan merekonstruksi kembali ya suatu adat tradisi budaya Nusantara, para pendukung ya masyarakat adat Nusantara yang di dalamnya ada kerajaan, keratuan, kesultanan ya, penglisir, kepala suku marga dan kepala persekutuan masyarakat hukum adat seluruh Indonesia. Kenapa ini dilakukan? Karena konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakui keberadaan dari masyarakat adat dan hukum adat, dan salah satunya adalah yang tentunya
dipangku oleh kerajaan, kesultanan, keratuan, kedatuan, ya, kepala suku marga, penglisir, dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, kerajaan Air Tiris ini sudah sangat dekat dengan lembaga komunikasi pemangku adat seluruh Indonesia, bahagian dari LKPASI. Kenapa? Karena di beberapa pertemuan-pertemuan tingkat nasional beliau hadir, memberikan masukan, dan tentunya kami dari lembaga komunikasi pemangku adat seluruh Indonesia juga menjadikan Paduka Yang Mulia Raja Air Tiris ini juga memberikan nasihat-nasihat bagi kami dalam rangka menegakkan kembali. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita melihat sejarah bahwa kerajaan kesultanan kedatuan itu kan ada sebelum Republik ini ada. Dan Republik ini ada karena adanya pengakuan dan penggabungan diri kepada Republik ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan lah bagi Republik ini untuk tidak memberikan tempat yang semestinya bagi kerajaan, kesultanan, kedatuan. Bukan berarti kita ingin menyaingi, tidak. Tapi kita ingin mengangkat kembali harkat dan martabat para leluhur-leluhur kita yang telah ada dan mendahului berjuang demi terbentuknya Republik Indonesia ini. Nah, saya sangat bahagia hari ini dirangkaikan dengan ulang tahun Rio TV. Kemudian ada momen di mana Yang Mulia Paduka Raja Air Tiris itu menyampaikan tentang bagaimana keberadaan kerajaan Air Tiris ini. Dan ini tadi sudah ada penelitian yang saya dapat informasi dari Pangeran bahwa sudah berjalan kurang lebih 90%. Kebetulan saya diberikan buku dari hasil profil Sekapur Siri dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Diraja Air Tiris Melayu Kampar. Ini sangat penting. Kenapa? Karena salah satu program kami adalah melakukan dan mengidentifikasi situs-situs sejarah Nusantara sebagai kekayaan Nusantara, kekayaan budaya Nusantara, dan kekayaan sejarah Nusantara. Dan itu sangat dikejar oleh peradaban dunia gitu, untuk menunjukkan betapa luar biasanya leluhur kita pada masa lalu dan betapa luar biasanya nilai-nilai sejarah yang ada di Nusantara. Jadi sekali lagi Paduka Yang Mulia, saya berterima kasih atas perkenannya menerima kami dan juga saudara-saudara dari Rio TV yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan terhadap keberadaan dari Kerajaan Air Tiris. Saya kemari bersama Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta ini kebetulan dia adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI dari Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Beliau juga adalah pewaris dari Kerajaan Jayakarta yang sekarang ini sedang juga melakukan upaya untuk merekonstruksi dan merevitalisasi nilai-nilai adat tradisi sejarah dari Keraton Jayakarta. Begitu ya, Yang Mulia Pangeran Agus Wirawan, beliau adalah Pangeran Jayakarta. Saya kira demikian dari saya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Prof, ini lambang ini kalau nilai rupiah mungkin tidak ada nilai, tapi historisnya Yang Mulia sudah masuk ke ruangan sana ini, Paduka berhak memberikan satu kehormatan dan tongkat kehormatan kepada Yang Mulia. Berkenan Yang Mulia menerimanya? Alhamdulillah, insya Allah, dan saya bersedia menerima Paduka Yang Mulia. Terima kasih. Sama-sama terdengar hubungan kerajaan Air Tiris ini sudah membentang ke langit, Sedikit disusun lagi. Biasa saja. Ya, cukup saja. Ini tongkat kerajaan dan kami asal masuk ke ruangan kerajaan, raja berhak dengan perangkat kerajaan memberikan tongkat ini, menandakan hubungan kita akan berjaya untuk selama-lamanya. Terima kasih. Menyatukan satu hati kita, berjuang apa yang diharapkan oleh leluhur kita tadi. Terima kasih Paduka Yang Mulia Diraja Air Tiris. Jujur saat ini saya merinding menerima tongkat kebesaran ini. Insya Allah saya terima
saya akan melaksanakan amanah untuk selalu bersama Paduka Yang Mulia membangun masyarakat untuk menjadikan rakyat Indonesia bisa lebih baik. Terima kasih Paduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agus di Jayakarta, ini tongkat kerajaan Saya mulia. dan kami wajib berikan kepada Yang Mulia tanda hubungan baik secara historis, baik leluhur kita dulu bersatu dan sesama berjuang menegakkan keadilan adil dan makmur. Kami serahkan kepada Ibu. Terima kasih Paduka, saya terima dengan senang hati. Ini tanda bahwa kita adalah masih serumpun Melayu. Kerajaan. Terima kasih Pak. Kita rupanya tidak sekarang ya Bu. Dari leluhur kita sudah bersaudara. Mudah-mudahan kita bersama membangkitkan kerembangan. Amin. Saya terima atas kepercayaan dan Paduka, saya akan mengenal ini seumur hidup saya. Terima kasih Paduka dan akan saya terima kasih. Siap untuk mengabdi untuk Paduka. Terima kasih. Ini cucu datuk. Cucu ya. Memang ke langit awak kan. Bersama awak kan. Dan tapi perupa agak konang rasa cucu tadi ni. Tanda kehormatan dulu. Sangat baik yang kontrak bojo pemain. Ya, siap. Pemain dan baik mohon yang sehat, panjang, ya berkah, ya sukses orang Allah masuk. Anak keluarganya berkah, umur panjang, sehat, keluarga sakinah warahmah. Amin. Ya. Alhamdulillah masyaallah. Anak itu iman dia terima Allah, berjaya, sehat selalu. Ya, kamu tahu ya, Pak. Ini macam dia kamera, Pak. Mana Pak? Dia tidak paham, dia dulu. Paduka itu dulu, Paduka. Terlambat kakaknya. Awak terpana nih maknya. Yang Mulia Tenggara dari Wilayah Tulis atas nama Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Dengan ini mohon kesediaan Paduka Pangeran untuk bisa disematkan. Ini adalah PIN dari Lembaga Komunikasi Pemangku Adat seluruh Indonesia. Kak, Kak. Iya, sehat Pak. Ayo. Tenggelamnya jadi statik.
Oh, di syuting. Ya. Iya. Dendang oce gampar. Jadi Cia, Ayo, Cu. alah saja mawak di istana Jawa. Tentunya yang namanya ada kecik-kecik yang salah, tentu Ocor bisa mencudikan. Ya, baik sama padukawa atau pengawalnya ya. Yang namanya kami manusia, aku kan Pasti paduka. ada salah-salah. Perkataan sama gerakannya, Cu. Cik tadi kan nak siko tadi dah kan? Enggak ada, Cu. Mancara lomak kan sih, Cu. Cara lomak sama paduka Jawa. Cuman Cik, Iya, Cu. yang namanya tadi awak lah buka pakai awal dengan salam, tentu awak nak cinan lah nanti pakai salam balik. Iya. Lah? Alah. Kata, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.